Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, NPM 2126010089 dari kelas Ilmu Keperawatan 1C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa adalah homeostasis dari kadar ion hidrogen dalam tubuh. Kadar normal ion hidrogen H arteri adalah pH sama dengan 7,4 7,35 dikurang 7,45. Asidosis sama dengan asidemia, kadar pH darah kurang dari 7,35. Alkalemia sama dengan alkalosis, kadar pH darah lebih dari 7,45. Kadar pH darah kurang dari 6,8 atau lebih dari 7,8. Tidak dapat diatasi oleh tubuh. Pembentukan ion H. Ion H secara normal dan kontinu akan ditambahkan ke cairan tubuh dari 3 sumber, yaitu 1. Pembentukan asam karbonat dan sebagian akan berdisosiasi menjadi ion H dan bikarbonat. 2. Katabolisme zat organik. 3. Disosiasi asam organik pada metabolisme intermedia, misalnya pada metabolisme lemak terbentuk asam lemak dan asam laktat. Sebagian asam ini akan berdisosiasi melepaskan ion H. Pengontrolan konsentrasi ion H. Bila terjadi perubahan konsentrasi ion H, maka tubuh berusaha mempertahankan ion H seperti nilai semula dengan cara 1. Mengaktifkan sistem Dapar atau buffer kimia, mencegah perubahan ion hidrogen secara berlebihan, dapat bekerja beberapa detik untuk mencegah perubahan ion hidrogen. 2. Mekanisme pengontrolan pH oleh sistem pernapasan, mengatur perlepasan gas CO2 melalui pernapasan, mengatur H2CO3 dalam tubuh, memerlukan waktu beberapa menit jika H+ berubah, pusat pernapasan segera terangsang untuk mengubah kecepatan pengeluaran gas CO2 dari cairan tubuh sehingga H+ kembali normal. 3. Mekanisme pengontrolan pH oleh sistem perkemihan, mengatur kelebihan asam atau basa. 2. Bekerja beberapa jam sampai beberapa hari. Sistem buffer dan fungsinya dalam tubuh. 1. Buffer bikarbonat H2CO3 terdiri dari campuran H2CO3 dan NaHCO3. Kelebihan H+ diikat oleh HCO3-. 2. Buffer protein sangat penting untuk menetralkan kelebihan asam karbonat dalam plasma. Buffer fosfat terdiri dari bintarium dan mononatrium fosfat (Na2HPO4 dan NaH2PO4) sangat penting untuk sel darah merah dan ginjal. Buffer hemoglobin sangat penting untuk menetralkan kelebihan H2CO3 dalam eritrosit. Akibat dari asidosis berat kardiovaskular, gangguan kontraksi otot jantung, dilatasi arteri, konstriksi vena, dan sentralisasi volume darah, peningkatan tahanan vaskular paru, penurunan curah jantung, tekanan darah arteri, dan aliran darah hati dan ginjal, sensitif THD rentran, aritmia, dan penurunan ambang fibrillasi ventrikal, menghambat respon kardiovaskular terhadap katekolamin, respirasi, hiperventilasi, penurunan kekuatan otot napas dan menyebabkan kelelahan otot sesak. Metabolik, peningkatan kebutuhan metabolisme, resistansi insulin, menghambat glikolisis anaerob, penurunan sintesis ATP, hiperkalemia, peningkatan degradasi protein otak, penghambatan metabolisme volume sel otak. Akibat dari alkalosis berat kardiovaskular, konstriksi arteri, penurunan aliran darah koroner, penurunan ambang angina, predisposisi terjadinya supraventrikal dan ventrikal aritmia yang refrakter, respirasi,
hipoventilasi yang akan menjadi hiperkarbi dan hipoksemia. Metabolik, stimulasi glikolisis anaerob dan produksi asam organik. Hipoklamelia, penurunan konsentrasi Ca, terianisasi plasma. Hipomagnesemia and hipofosfatemia, otak, penurunan aliran darah otak, tetani, kejang, lemah, delirium, dan stupor. Penilaian keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa (HH). 1. Asidosis metabolik. 2. Alkalosis metabolik. 3. Asidosis respiratorik. 4. Alkalosis respiratorik. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik salah satu penyebabnya karena ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh kelainan pada pernapasan. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik, asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru. Penyebabnya adalah penurunan kadar bikarbonat sehingga kadar ion H meningkat seperti pada kasus diare akut diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, dan asidosis uremia akibat gagal ginjal. Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat, akibatnya konsentrasi bikarbonat meningkat. Hal ini terjadi karena kehilangan ion H karena muntah-muntah dan minum obat-obat alkalis. Hilangnya ion H akan menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menetralisis bikarbonat sehingga kadar bikarbonat plasma meningkat. Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi, pembentukan H2CO3 meningkat, dan disosiasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion H. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga pembentukan ion H menurun. Rumus umum. 1. pH merupakan variabel yang dependen, dipengaruhi oleh HCO3 dan PCO2. 2. HCO3 mewakili metabolik dan organ yang berperan adalah ginjal. 3. PCO2 mewakili respiratorik dan organ yang berperan adalah pulmonal. 4. Terjadi mekanisme kompensasi untuk mencapai homeostasis, sehingga apabila ada gangguan asam basa primer, sekunder akan berkompensasi berlawanan sehingga menjadi normal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.